Kalian pasti pernah kan, waktu dihadapin sama suatu keputusan, kalian spontan gitu aja ambil tindakan. Atau juga kebalikannya. Waktu kalian mau ngelakuin sesuatu, bisa mikir-mikir dulu. Bahkan bisa lama banget mikirnya. Biar sebisa mungkin, hal buruk itu tuh nggak nimpa kalian. Kalau kalian spontan ngelakuinnya, bisa jadi kalian emang udah tahu apa yang harus dilakuin. Atau bisa aja modal nekat, gara-gara males mikirin dampak dari keputusan yang kalian ambil itu apa. Kalau kalian mikir-mikir dulu, sampai cari referensi kemanapun, berarti kalian itu peduli sama keputusan yang kalian ambil. Apalagi di trading forex. Udah dijelasin di video-video sebelumnya. Kalau trading forex itu risikonya tinggi. Buat kalian para pemula nih, kalau kalian udah mulai melangkah ke dunia trading forex, setiap keputusan yang kalian ambil itu jelas harus ada dasarnya. Dan kalian juga perlu punya kemampuan untuk analisis. Mungkin beberapa dari kalian ada yang udah survei atau cari bahan pembelajaran juga, baik dari internet atau buku. Buat mulai belajar analisis di trading forex, biar bisa ngebaca pergerakan harga suatu aset di market. Waktu kalian lagi cari referensinya, ada kan yang pakai data-data perekonomian sebuah negara buat tentuin pergerakan harganya. Dan ada juga yang pakai grafik doang, dan digabung sama beberapa indikator yang ada di MetaTrader. Terus bikin garis-garis gitu, biar tahu arahnya bakal kemana. Nah, ini tuh namanya analisis fundamental sama analisis teknikal. Analisis itu sederhananya mengamati di suatu hal biar dapat informasi atau data. Terus diproses lebih lanjut, dan hasilnya itu bisa dipakai buat dasar ngambil keputusan. Yang jelas, belajar analisa fundamental dan teknikal itu emang penting banget buat bekal kalian di trading forex. Tapi sebelum kalian belajar kedua hal ini, kalian harus tahu dulu, kenapa sih harga itu bisa bergerak? Di dalam perdagangan, jual beli itu terjadi gara-gara adanya penjual sama pembeli. Tempat bertemunya para penjual dan pembeli ini disebut pasar atau market. Dengan adanya si penjual sama pembeli ini, pasti ada penawaran dan permintaan terhadap suatu barang di market tersebut, dan bakal menyebabkan harga menjadi bergerak. Kalau kalian pernah dengar, ini tuh namanya konsep supply and demand. Untuk contoh sederhananya, aku gambarin pakai contoh jual beli beras. Misalnya di suatu kota nih, selama 1 bulan itu, harga beras per kilogramnya itu stabil di harga Rp10.000. Tiba-tiba, karena suatu kondisi buruk, stok beras di kota tersebut itu berkurang, yang menyebabkan suplai beras di kota tersebut tuh jadi langka. Dengan kondisi kayak gini, karena beras itu hal yang dibutuhin, pembeli bakal rela bayar harga lebih tinggi dari harga normalnya. Dan akhirnya, harga beras di pasar tersebut tuh naik jadi Rp15.000. Kalau stok beras makin menipis, harga bisa naik terus-menerus. Soalnya berapapun harga berasnya, bakal ada pembeli yang sanggup buat beli beras tersebut atas dasar kebutuhan. Sampai pada akhirnya, harga berasnya itu nggak bergerak, soalnya udah tinggi banget. Untuk kasus sebaliknya, di suatu kota selama 1 bulan, harga beras per kilonya itu udah stabil di harga Rp10.000. Tiba-tiba, beberapa bulan kemudian, pembelian beras di kota tersebut itu berkurang. Dan ditambah dengan kondisi stok beras yang meningkat. Dari dampak kejadian ini, bakal ngebuat harga beras jadi turun. Nah, kenapa? Ya simpelnya, beras yang stoknya nggak kejual dengan waktu yang lama, kualitasnya itu bakal berkurang dan bisa jadi kadaluarsa. Jadi, si penjual itu bakal ngurangin harga berasnya, dengan harapan stok berasnya ini nggak numpuk dan bisa kejual. Nah, contoh kasus beras ini, pasti banyak dari kalian yang udah sadar di kehidupan kalian sehari-hari. Ya, nama konsepnya itu supply and demand. Inilah yang menyebabkan
kenapa suatu harga itu bisa bergerak. Terus pergerakan harga sendiri memiliki tren. Dalam periode tertentu, pergerakan harga itu punya trennya sendiri, yaitu uptrend atau tren naik, lalu downtrend atau tren turun, dan sideways atau bergerak datar. Kalau tren pakaian itu kan bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Begitu juga dengan tren harga suatu barang. Jadi harga barangnya itu bisa naik atau turun atau stabil dalam berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun. Tapi ada juga yang trennya itu cuma bertahan beberapa hari aja. Oke, untuk contoh tren harga, aku pakai harga emas ya. Ini ada gambar perjalanan harga emas terhadap USD 20 tahun ke belakang dari goldprice.org. Kalau kalian sering dengar, atau ada yang pernah sebut juga, kalau harga emas itu pasti naik terus. Ya, pada kenyataannya sih nggak gitu. Kalau dilihat dari grafik ini, harga emas itu naik turun, dan trennya juga terjadi bertahun-tahun. Untuk di video ini, aku nggak bakal bahas dulu alasan kenapa ada perubahan tren ini ya. Tapi aku bakal jelasin lebih lengkapnya juga tentang perjalanan harga emas ini di video terpisah. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa harga itu bisa bergerak? Ya karena adanya aktivitas jual beli barang di pasar atau market. Dan pergerakan harga sendiri punya kecenderungan bergerak ke suatu arah dalam periode tertentu, yang disebut dengan tren. Ini tuh wajib kalian tahu di awal. Soalnya buat dasar kalian untuk belajar analisis pergerakan harga. Terus, buat kalian yang mau mulai belajar analisa fundamental atau teknikal, bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Dan buat yang masih bingung, buat nentuin modal trading forex, bisa tonton video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.